بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Sidang jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji kebesaran Allah, menghadirkan pengakuan kita atas segala nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Termasuk nikmat pada saat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki, memenuhi panggilannya, sujud dan ruku secara berjamaah, meskipun terhalangi dengan rintik-rintik hujan dan dinginnya malam. Tapi alhamdulillah, Allah masih memudahkan kita untuk hadir melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita insyaallah di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa syafi'una, teladan kita dan juga yang menjadi contoh, menjadi sosok yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Mari kita kirimkan salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk kita sama-sama merenungi pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Surah Al-Ahzab ini surah yang ke-33 ya. Kebetulan mudah-mudahan masih relevan dalam arti biasanya memang di bulan Rabiul Awal itu sudah menjadi budaya di masyarakat kaum muslimin Indonesia khususnya untuk lebih mempertaksif ya, memperbanyak ya, untuk menapak tilas perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sudah menjadi budaya. Artinya di bulan Rabiul Awal ini yang sudah berlalu sekitar 6 hari yang lalu ya, kita banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama kita berkenaan dengan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar momentum kelahiran beliau di bulan tersebut, tetapi juga menjadi salah satu syarat untuk menghadirkan kecintaan kita kepada beliau. Karena cinta kepada baginda Rasulullah itu adalah pondasi keimanan kita ya. Cinta kepada baginda Rasulullah itu adalah pondasi keimanan. Dan tidak akan bisa kita mencintai beliau kalau kita tidak mengenal beliau, tidak mengetahui perjalanan mulai dari beliau dilahirkan, dibesarkan, sampai beliau menerima risalah, lalu beliau sampaikan kepada umatnya dengan sebaik-baiknya, tanpa ada yang ditinggalkan, tidak ada yang disembunyikan,
sehingga beliau meninggalkan umat ini dalam kondisi betul-betul memiliki jalan yang begitu terang, yang malamnya itu sama seperti siang. Ya, jadi malam saja seperti siang, begitu jelasnya apa yang akan kita lakukan ya di dunia ini dan apa yang akan kita jalani ketika di akhirat nanti. Maka ikhwati fillah, cinta kepada Rasulullah min usulil iman. Cinta kepada Rasulullah itu adalah pondasinya keimanan. Suatu ketika Rasulullah menggandeng tangannya Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu." Kalimat cinta kalau dalam bahasa Indonesia jadi pada rada geli gitu ya. Tapi kata cinta dalam bahasa Arab itu enak didengar ya. Ya. Aku cinta kepadamu ya Rasulullah melebihi segala apa yang ada di dunia ini kecuali diriku, kata Umar. Kemudian Rasulullah mengatakan, belum wahai Umar, belum sempurna imanmu Umar, sampai engkau jadikan aku sosok yang paling kau cintai melebihi segala apa yang ada di dunia ini sampai dirimu sendiri. Kemudian Umar pun berkata, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah saya mencintaimu melebihi segala yang ada di dunia ini termasuk diri saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian ya, sampai kalian menjadikan diriku sosok yang paling kalian cintai melebihi anak kalian, melebihi orang tua kalian dan manusia seluruhnya. Jadi kesempurnaan iman kita itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menjadikan Rasulullah adalah sosok yang paling dicintainya, melebihi orang-orang yang kita cintai selama ini. Maka Rasulullah pun bersabda di dalam hadis yang lain, ahibbullaha lima yughdukum min rahmatihi. Cintai Allah, cintailah Allah disebabkan karena dia telah mengguyurkan nikmatnya kepada kalian. Itu kata Rasulullah. Jadi cintailah Allah dengan alasan apa? Karena dia sudah memberikan kita banyak nikmat ya. Sebagaimana Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya disebabkan karena dia telah menciptakan kita ya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ahibbuni bihubbikumullah, dan cintailah aku karena kalian cinta kepada Allah ya. Sebagaimana Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku ya kan? Kemudian cintailah keluargaku disebabkan karena kalian cinta kepadaku. Nah ini, maka ikhwati fillah, ayat yang kita bahas ini lebih fokus kepada cinta kita kepada baginda Rasulullah ya di dalam ayat ini.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nabi, ya, diawali dengan alif lam, ya, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu, yaitu baginda Rasulullah, hendaknya aula, ya, bil mu'minin, lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri, ya. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau itu adalah ibu bagi orang-orang yang beriman, ibu-ibu mereka. Jadi kalau kita mendengarkan kisah tentang Aisyah, kisah tentang Khadijah, kisah tentang Ummu Salamah, kisah tentang Hafsah, dan seterusnya, maka dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, dia adalah ibu kita, ya, yang kita hormati, yang kita agungkan, yang kita merasa ada jasa, ada kontribusi, ya, yang kita berutang kepadanya. Bagaimana tidak? Dengan adanya istri-istri baginda Rasulullah, maka Rasulullah dimudahkan untuk menjalankan tugas beliau menyampaikan risalah, ya. Setiap istri baginda Rasulullah memiliki peran yang luar biasa, ya, ya. Sehingga kita ini merasakan nikmatnya iman, merasakan indahnya Islam. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Wa ulul arham, ya, dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah, maka satu sama lain adalah aula, ya, lebih utama, ya, dalam hal apa? Dalam hal perwalian, dalam hal kebaikan pembagian warisan harta, ya. Jadi perwalian itu lebih utamanya kepada orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Begitu juga dengan warisan harta, itu diutamakan kepada yang memiliki hubungan darah. Dan itu sudah dimaktubkan di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, dibandingkan dengan orang-orang beriman yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita, lebih-lebih dengan muhajirin. Nah, kenapa disebut muhajirin di sini? Disebabkan karena dulunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, mengeluarkan SK lah begitu, surat keputusan, bahwa kaum Ansor, ya, itu boleh mewariskan, ya, kepada kaum muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansor, sehingga mereka bisa tawarus bainahum, mereka bisa saling memberikan warisan satu sama lain, memberikan perwalian satu sama lain. Maka turunlah ayat ini menghapus, menasakh hukum yang sebelumnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyisakan hukum yang lain, yang dimana Allah berfirman, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, ya, kecuali berkaitan dengan amal-amal yang lain selain daripada warisan dan perwalian. Itu boleh antum berikan, misalnya wasiat, ya, sebelum meninggal, misalnya memberikan wasiat kepada orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, ya, boleh. Hanya saja di dalam Islam wasiat itu paling besar, paling banter sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki, ya. Jadi kalau misalnya punya harta warisan 1 miliar, berarti 300 juta itu boleh diwasiatkan, diberikan kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah, boleh. Sedangkan yang 7 jutanya, ya, ya, itu wajib
diberikan kepada anak, bapak, ya, mulai dari usul, apalagi ada istilah furu, ya, kemudian ada yang kiri kanan, saudara, ya, ada istri dan sebagainya. Kana dzalika fil kitabi mastura, dan itu sudah ditetapkan di dalam kitab, di dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi menegaskan bahwa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah indikator keimanan kita, menjadi pondasi keimanan kita. Dan alhamdulillah, ini tadi subuh saya barusan temukan kedudukan hadis ini, ya. Sebelum-sebelumnya saya dapat saja kalimatnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashaddi ummati li hubban, ya. Sesungguhnya di antara umatku yang paling cinta kepadaku, kalimatnya seperti itu. Inna min ummati ashaddu li hubban, sesungguhnya di antara umatku yang paling mencintaiku, nasun, ya, sekelompok manusia, ya, ya'ti min ba'di, mereka datang setelahku, yawaddu, mereka menginginkan, ayyarani, mereka menginginkan untuk melihatku, meskipun mereka mengorbankan keluarga dan hartanya, ya, kalimatnya seperti itu. Jadi ini Masya Allah, ya. Jadi Rasulullah itu mengklaim bahwa di antara umat Rasulullah, ya, umat itu kan bisa diartikan per wilayah, ya, berdasarkan wilayah teritorial, bisa juga berdasarkan zaman, bisa zaman, bisa makan, ya, zorful zaman atau zorful makan, bisa juga berdasarkan zaman, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Nah, Rasulullah mengatakan di antara umatku yang paling cinta kepadaku itu adalah manusia yang datang setelahku. Artinya datang setelahku itu Rasulullah udah wafat baru umat itu datang. Berarti ini bukan sahabat. Kalau bukan sahabat, berarti kita bisa masuk di dalamnya, ya, kita bisa masuk di sana. Kenapa? Karena cuma sahabat saja yang hidup di zamannya Rasulullah, sedangkan Rasulullah wafat. Berarti zaman sahabat sudah tidak ada lagi, tapi zaman setelah sahabat masih ada, ya, sampai hari kiamat. Nasun, ya, ya, manusia yang datang setelahku. Hanya saja sifat manusia yang datang setelah baginda Rasulullah itu adalah mereka sangat menginginkan untuk melihat aku, ya, sehingga mereka mengorbankan harta dan keluarganya. Kalimat menginginkan, jadi modalnya adalah keinginan, Pak, ya. Kalau untuk berusaha melihat sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat, ya. Kalaupun Rasulullah masih hidup sampai saat ini, wah, agak susah juga itu, ya. Berarti usianya Rasulullah udah 1000-an lebih kan gitu. Dan tidak ada manusia yang diberikan usia, ya, setua itu, selama itu, ya, di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa umurnya umatnya Rasulullah itu nggak lebih dari, ya, umurnya beliau, sekitar 60-an, 63, 64 tahun. Kalaupun ada 100 tahun itu sudah luar biasa. Ini 1400, jadi nggak mungkin. Sehingga saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, modal kita adalah keinginan untuk bertemu. Nah, ini keinginan, ya.
di mana keinginan ini begitu besar sampai seolah-olah dia rela untuk mengorbankan harta, mengorbankan keluarganya, dia tinggalkan keluarganya demi untuk bisa melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini insya Allah kita punya modal. Dan subhanallah, Rasulullah mengatakan di antara umatku yang paling cinta, gitu ya. Jadi kita tidak kalah lah dengan sahabat, gitu ya. Tidak kalah dengan sahabat yang cintanya sudah luar biasa. Sampai-sampai ada sahabat yang di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, kana rajulan, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat cinta kepadamu melebihi saudara, melebihi keluargaku dan anak-anakku, sehingga setiap kali saya meninggalkanmu kembali ke rumah, saya itu nggak betah di rumah, baru bisa tenang kalau sudah melihat engkau." Wow, begitu. Jadi setiap kali saya pergi pulang ke rumah, ya, setelah bertemu dengan engkau, mendengarkan kajianmu, mendengarkan nasihatmu, pasti kan dia harus kembali ke rumah tuh. Setiap kali saya kembali ke rumah, saya itu nggak betah di rumah, ingin cepat-cepat melihat dirimu. Masya Allah. Ini yang bikin kita iri sama para sahabat itu, hanya karena mereka itu mendapatkan kehormatan, dipilih oleh Allah bisa melihat Rasulullah. Ya. Ada di mana itu, di negeri, di daerah Rusia, Chechnya kalau nggak salah itu ya. Itu apanya Rasulullah itu, rambutnya kah atau apanya itu? Ya, karena kan presidennya kan muslim, karena memang negara muslim ya di Rusia itu rambutnya Rasulullah itu diarak-arak itu ya. Ya, diarak, dan semuanya masya Allah ya menangis, begitu menangis karena gembira ya ketika bisa memegang ya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sahabat ini mengatakan, saya itu nggak betah di rumah sampai saya bisa melihat engkau. Nah, acap kali setiap kali saya membayangkan kematianku dan kematianmu ya Rasulullah. Ya, setiap kali saya membayangkan kematianku dan kematianmu, maka saya yakin bahwa kamu pasti di surga. Kemudian engkau langsung diangkat oleh Allah, digabungkan bersama para nabi-nabi. Jadi kalau engkau masuk surga, engkau langsung diangkat oleh Allah, digabungkan bersama para nabi-nabi yang lain. Dan saya seandainya masuk surga, saya khawatir ya Rasulullah nggak melihat dirimu. Gitu ya. Saya tidak melihat, saya tidak menemukanmu di surga yang saya tempatin. Artinya apa? Dia masih mempermasalahkan surga yang dia masuki, ya, disebabkan karena dia tidak melihat Rasulullah di surga itu. Kan gitu ya. Ya. Artinya apa ya? Merasa ada yang kurang di surga itu kenikmatannya kalau nggak ketemu sama, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Meskipun sempat beberapa saat itu Rasulullah terdiam. Ya gimana jawabannya nih, kata gitu ya. Gimana ngeresponnya gitu ya. Rasulullah terdiam aja. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tenang aja katanya. Allah Subhanahu wa taala barusan menurunkan ayat ya kepadaku. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Apa artinya? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan gabungkan dia
bersama orang-orang yang diberikan nikmat kepadanya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bukan saja kita dimasukkan ke dalam surga, tetapi juga Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan orang yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digabungkan dengan mereka. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada baginda Rasulullah bukan hanya sekedar atifiyatul hamqa, ya. Bukan hanya sekedar rasa, perasaan, ya. Tetapi juga harus dibuktikan, gitu ya. Meskipun memang ada hadis, ya, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, ada seorang laki-laki tua, disebutkan bahwa laki-laki tua itu adalah Dzulhuwaisirah al-Yamani, ya, namanya Dzulhuwaisirah al-Yamani. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan dibangkitkan? Lalu Rasulullah balik nanya, wa ma'adatta laha, kamu nanya soal kiamat, emang kamu sudah nyiapin apa? Kan begitu ya, kamu sudah siapin apa terkait dengan kiamat, gitu kan? Ya, karena kalau sudah kiamat, ya fala saddaqa wala shalla, tidak ada sedekah, tidak ada sholat setelah itu, ya kan? Kemudian laki-laki tua ini mengatakan, ma'adattuhu syai'an ya Rasulullah, aku belum menyiapkan apa-apa, illa anni uhibbullaha wa rasulahu, hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah tersenyum lalu bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Nah itu ya. Kemudian Anas mengatakan, demi Allah tidak ada kalimat yang paling indah setelah mengucapkan kalimat syahadat adalah kalimat yang kami dengar dari mulutnya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kemudian Anas mengatakan, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar, dan saya berharap akan dikumpulkan bersama mereka meskipun amalku tidak sehebat amal mereka. Itu kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, hanya saja laki-laki tua ini yang disebutkan adalah Dzulhuwaisirah al-Yamani adalah laki-laki yang baru mengenal Islam di usia yang sudah tua, ya. Dan ini sering kita berseliweran kata kalimat laki-laki tua ini. Mungkin antum pernah dengar ada laki-laki tua yang masuk masjid lalu dia kencing di masjid, ya kan? Nah, dia juga orangnya. Dia juga tuh orangnya, ya. Ya. Orang Badu dia, ya. Bukan orang Makkah. Orang di luar kota Makkah, orang di luar Madinah, ya. Dia juga orangnya tuh. Hanya saja ya karena dia menerima Islam, mendengarkan Islam di usia yang sudah tua. Dan disebutkan riwayat bahwa memang beliau itu diwafatkan oleh Allah lebih awal, ya. Ya. Sehingga ada yang mengatakan sholatnya hanya beberapa hari saja. Bahkan dia belum sempat berpuasa, gitu ya. Dan ada juga riwayat yang lain yang mengatakan ada seorang laki-laki ngelewatin Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, saya dengar engkau menyampaikan ini dan sebagainya. Kalau misalnya saya nih masuk Islam, lalu saya bersyahadah, kemudian saya sholat, saya puasa, ya. Waktu itu tidak ada haji karena memang belum ada syariat haji waktu itu, ya. Kalau saya berpuasa, ya, saya sholat, saya lakukan itu semua tanpa saya tambah, tanpa saya kurangi, saya masuk surga enggak? Kata Rasulullah, kalau kamu sungguh-sungguh, maka kamu masuk surga. Gitu ya. Seperti itu, ya. Lalu orang ini pergi, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian mau melihat penghuni surga, lihat orang itu. Dan disebutkan penjelasannya, konon itu adalah Dzulhuwaisirah
ya, laki-laki tua itu, ya. Nah, kembali lagi saudara-saudaraku, maka tentunya tidak bisa dikiaskan dengan hanya modal pengakuan, ya, bahwa kita cinta kepada Rasulullah tanpa ada pembuktian. Maka cinta kepada baginda Rasulullah diperlukan bukti. Maka apa saja saudara-saudaraku yang perlu kita ketahui untuk menjadi bagian pembuktian, wah kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka harus dibuktikan. Maka diantaranya, ini mudah-mudahan waktunya cukup ya, saya bacakan saja. Yang pertama, nusratu fi hayatihi wa nusratu sunnatihi ba'da mautihi. Menolong beliau di masa beliau masih hidup. Dan ini hanya para sahabat yang mendapatkan kemuliaan ini, ya. Di mana para sahabat sudah membuktikan, ya, luar biasa bagaimana mereka itu menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Ad-Dasinah. Ada yang mengatakan dia adalah siapa namanya? Di dalam riwayat yang lain bukan Zaid ibn Ad-Dasinah, Khubayb ibn Khudair. Ya. Beliau ini salah satu di antara 10 sahabat yang dibunuh secara kejam, ya. Ada yang dimutilasi, ada yang dibakar, dipanggang. Nah, ini sahabat Zaid ibn Ad-Dasinah, orang paling terakhir yang dibunuh, ya. Nah, sebelum dibunuh dia diikat di tiang, ya. Kemudian panas sudah dibidikkan ke tubuhnya. Kemudian Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam, datang mendekat kepada sahabat ini sambil berbisik, kamu mau nggak kalau posisi kamu sekarang ini digantikan oleh Muhammad, maksudnya Rasulullah, lalu kami biarkan kamu sebagai gantinya, kami biarkan kamu pulang ke rumah, bertemu dengan istrimu, bercanda sama anak-anakmu, mau nggak? Apa kata Zaid ibn Ad-Dasinah ini? Demi Allah saya nggak rela, katanya. Nggak rela posisi saya digantikan oleh baginda Rasulullah, lalu kemudian kalian sakiti beliau meskipun hanya sehelai rambutnya yang kalian sakiti. Saya nggak rela kembali ke rumah saya, bertemu dengan istri saya, bercengkrama dengan para sahabat, dengan anak-anak saya. Nggak rela. Akhirnya dia pun dibunuh. Namun sebelum dia dibunuh, dia minta diizinkan untuk sholat dulu, katanya. Ya, sebelumnya dia minta sholat. Kata beliau itu, seandainya saya nggak khawatir kalian mengira saya ini takut dibunuh, maka saya akan memperpanjang sholat saya. Tapi khawatir kalian menganggap saya nanti takut dibunuh, gitu ya. Ya udah saya pendekin. Dan sebelum beliau ya dibunuh, beliau sudah berdoa, ya Allah, jangan biarkan jasad saya ya dimakan oleh binatang. Masya Allah, itu aja tuh. Dan tak lama kemudian Rasulullah mengirimkan 2 sahabat atau 3 sahabat, ya, scouting, ya, mencari, dan beliau ditemukan dalam kondisi tertancap panah. Kemudian dibawalah jasad beliau ke Madinah, ya, dimakamkan. Jadi subhanallah. Banyak, ya, banyak sahabat kalau kita kita ingin mengetahui bagaimana mereka telah membuktikan cintanya. Ada Mus'ab bin Umair yang meninggal pada saat perang Uhud, ya. Bagaimana beliau itu memegang panji perang, ditebas tangan kanannya, diambil dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, dipeluk dengan sisa lengan yang ada, yang menempel, yang masih punya, ya, dipegang gitu sampai beliau tersungkur dengan tebasan pedang terakhir. Kita juga tahu bagaimana Hamzah ibn Abdul Muttalib, luar biasa, sahabat luar biasa. Belum lagi Abu Dujana, ya, belum lagi banyak sekali dah, ya, banyak sekali.
Nah ini mereka. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita yang datang setelah Rasulullah wafat, maka nusratu sunnati, kita menolong ya dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Sebab dengan sunnah itulah orang lain akan melihat, oh Rasulullah masih hidup, ya kan gitu ya. Jadi setiap sunnah yang kita jalankan itu adalah cara bagi kita untuk mengabadikan keberadaan baginda Rasulullah. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah al-hirsu ala suhbatihi, ya, berusaha membersamai beliau. Nah ini juga hanya sahabat yang punya ya hak punya keutamaan. Tapi saya melihat tabi'in dan tabi'in juga ingin membersamai Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya mereka meriwayatkan hadis-hadis, meriwayatkan perjalanan Rasulullah, sehingga dengan cerita tentang Rasulullah kita merasa bersama dengan mereka. Maka para sahabat para tabi'in menulis mengumpulkan hadis-hadis beliau. Imam Bukhari sampai berjalan ribuan kilometer hanya untuk memastikan hadis ini benar enggak ya, memang datang dari Rasulullah, dengan memastikan perawinya, kan begitu ya. Kemudian terkumpullah buku hadis ya, Kutubut Tis'ah. Nah kalau sekarang apa ya, sekarang alhamdulillah muncul aplikasi hadis. Ada Alfiyah tuh, kalau dulu saya masih ingat itu Maktabah Alfiyah, ketika masih kuliah di Madinah itu ada namanya Maktabah Alfiyah. Nah sekarang Maktabah Syabilah itu ya, itu silahkan. Nah ini ya, begitu juga para ulama-ulama kita berusaha ya mengumpulkan buku mengumpulkan kisah-kisah Rasulullah dalam satu buku. Maka keluarlah buku misalnya kitab Al-Maghazi karangan Imam Al-Waqidi, keluarlah kitab misalnya Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham, ada Ar-Rahiqul Maktum karangan Al-Mubarakfuri. Bahkan ada yang menulis sirah baginda Rasulullah dalam bentuk syair, bait-bait syair, maka ditulislah oleh As-Sayyid Imam Ja'far Ibn Hasan Al-Barzanji. Beliau tulis dalam sebuah buku Aqdul Jawahir fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Azhari wal Anwar. Nah itu yang kita biasa baca dengan istilah Barzanji. Nah itu kan isinya adalah sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang ini yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana Barzanji itu dipahami artinya gitu ya. Jangan sampai kita baca tapi nggak paham artinya ya. Kemudian yang ketiga, imtisalu awamirih, ya, mengikuti, melaksanakan perintahnya. Bagaimana mungkin bisa diterima orang yang mengklaim cinta kepada Rasulullah tapi tidak nampak di dalam kehidupannya sedikit pun sunnah Rasulullah melekat pada dirinya? Bagaimana bisa? Saya cinta kepada Rasulullah tetapi di dalam dirinya itu, dalam kehidupan sehari-harinya tidak nampak. Mana nih sunnahnya Rasulullah yang dia gunakan gitu? Mana nih sunnah yang dia hidupkan di dalam rumah tangganya, ya, dalam kehidupan sehari-harinya? Kemudian al-hirsu ala tablighi sunnatihi wa da'wati ilaiha, berusaha untuk menyampaikan sunnah-sunnahnya dan menyerukan kepadanya. Ini juga bagian kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, tentang sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika berwudu, apa yang beliau baca, bagaimana, banyak sekali ya. Itu salah satu cara membuktikan cinta kita kepada beliau. Kemudian adamur ridha bil isaati ilaihi, tidak rela atas perlakuan buruk yang orang lakukan terhadap baginda Rasulullah ya. Kalau ada yang menyakiti, menghina baginda Rasulullah, bahkan kemarin ada yang membuat kartun Rasulullah, maka ada perasaan tidak rela gitu ya. Perasaan tidak rela itu adalah sekecil-kecilnya iman.
Tapi bagi yang memiliki kemampuan lebih daripada sekedar tidak rela, dia punya kekuatan untuk mempidanakan gitu kan ya, atau membuat aturan supaya tidak terulang lagi, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena menyangkal kemungkaran itu dimulai dari yang paling efektif, ya. Dan yang paling efektif yang memiliki kekuatan lebih besar. Ya, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran terjadi, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia enggak bisa, fa bilisanihi, maka cukup dengan mulutnya, dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak bisa, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi ini targetnya adalah yang paling efektif, ya. Kemudian yang ke-6, kasratus salati alaihi, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, ya. Ada kisah Ubay bin Ka'ab. Kita tahu Ubay bin Ka'ab salah satu penulis, ya, ayat penulis Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada mushaf namanya mushaf Ubay bin Ka'ab. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat untuk qiyamul lail. Wahai sahabatku, jangan kalian isi malam itu cuma tidur, bangunnya pas azan salat subuh. Kalau bisa bangunlah lebih awal, sepertiga malam lah, sepertiga terakhir malam, bangun. Kemudian berdoalah kepada Allah, minta dipenuhi hajat kalian, dijauhi dari mara bahaya. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan sepertiga di waktu itu saya gunakan untuk bersalawat kepadamu? Kata Rasulullah, itu bagus, dan lebih banyak lebih bagus. Ya udah, kalau begitu saya jadikan setengahnya dari waktu itu saya gunakan untuk bersalawat kepadamu. Rasulullah menjauh lagi, itu bagus, lebih banyak lagi lebih bagus. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Akhirnya sampai Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau gitu semuanya saya gunakan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah memenuhi hajatmu dan mengampuni dosa-dosa. Jadi bersalawat, apa yang bisa kita lihat dari hadis ini? Rasulullah menjaminkan orang yang bersalawat kepada beliau sama seperti efeknya orang yang meminta hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia tidak sempat minta karena bersalawat kepada baginda Rasulullah, lalu Rasulullah pun mengatakan, Allah akan memenuhi hajatmu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, itu salah satu fungsi daripada salawat. Meskipun Rasulullah pernah menyindir kita, sebakhil-bakhilnya umatku, kata Rasulullah, ya kan, mendengarkan namaku disebut, ya, tapi tidak bersalawat kepadaku. Bahkan apa ya, malaikat Jibril pernah berdoa diaminkan oleh baginda Rasulullah. Ya, sebelum berangkat, sebelum naik khutbah, ya, Rasulullah itu didatangin oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan ragima anfu abdin, gitu ya. Ya, au fi makna, intinya adalah cilakalah orang yang menyebut namamu lalu dia tidak bersalawat kepadamu. Katakan wahai Nabi Muhammad, amin. Aminkan wahai Nabi Muhammad. Lalu diaminkanlah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mujanabatul bid'ah. Ya, menghindari, menjauhi perbuatan bid'ah. Bid'ah ini adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak diadakan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah mengadakan. Gitu ya. Rasulullah mengadakan sholat, tahu-tahu ya, misalnya sholat nih, Rasulullah mengadakan sholat 3 rakaat sholat maghrib, lalu kita ada-adakan,
yang 3 jadi 4, berarti ada 1 yang Rasulullah tidak adakan, diadakan sama dia. Nah, kan begitu. Itulah ya, menambah atau mengurangi sehingga berubah apa yang Rasulullah pernah sampaikan. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Nah, orang yang melakukan bid'ah, saudara-saudaraku, yaitu mengada-adakan sesuatu yang tidak diadakan oleh baginda Rasulullah, meskipun dia mengatakan ini sebagai cinta dia kepada baginda Rasulullah, hakikatnya dia sedang menghina baginda Rasulullah sebenarnya. Kenapa? Karena dia menuduh Rasulullah menyembunyikan syariat. Ya. Baru kelihatan setelah Rasulullah wafat. Berarti Rasulullah itu bohong. Nauzubillah, kan kalau mengatakan Rasulullah itu bohong. Padahal kan salah satu sifat wajib Nabi itu adalah as-sidqu, at-tabligh, menyampaikan. Ini tidak disampaikan. Ya, sekarang yang muncul nih. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Maka kita hindari perbuatan bid'ah demi untuk memastikan apa yang kita lakukan ini memiliki hubungan langsung dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup ya, karena saya ini sudah tanda nih, saya didatengin. Ya. Ya, baik, saya kira itu ada 7 ya. Ada 8 ya, ini terakhir ya. Mahabbatu ashabihi wa ahli baitihi, mencintai sahabatnya, mencintai ahlul bait ya. Jadi kita mencintai, menghormati ahlul bait karena kita cinta kepada baginda Rasulullah. Maka kita juga menghormati para sahabat ya, dengan mendoakan mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum ya. Ya. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada para sahabat ya. Sebagaimana Rasulullah pernah berwasiat, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Siapapun yang kalian ikuti, kalian mengikuti bintang, gitu ya. Jadi mari kita jadikan di antara para sahabat itu orang yang paling kita pahami perjalanannya, lalu kita ikuti jejak-jejaknya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersilap. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan menambah pengetahuan kita semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah tiba. Namun mungkin bila ada pertanyaan, kita buka satu pertanyaan saja. Monggo Bapak yang masih penasaran dengan apa yang dibahas tadi, kita buka satu pertanyaan saja. Monggo, adakah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagai umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW, sekarang ini ada yang mengadakan acara Maulid Nabi. Nah, itu tapi ada yang bilang itu adalah bid'ah. Tapi sebenarnya gimana kalau kita mencintai Nabi Muhammad itu mengadakan acara Maulid Muhammad? Ya, ini pertanyaan sensitif nih. Saya berusaha untuk menghindari sebenarnya pertanyaan ini. Mungkin karena yang bertanya ditodong untuk bertanya, maka ya, secara niat Maulid yang dilaksanakan oleh mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia, itu kan tujuannya adalah menapak tilas perjalanan baginda Rasulullah. Dan Ibnu Abbas, kalau nggak salah Abdullah ibn Abbas atau Abdullah ibn Umar pernah menyampaikan kepada kita, beliau mengatakan, kunna nata'allamus sirah kama nata'allamus surah. Dulu kami itu mempelajari perjalanan baginda Rasulullah sama seperti mempelajari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Ya, sama-sama yang satu pakai ya, yang satu pakai waw kan ya. Kalau sirah kan
sejarah, sedangkan surah pakai sin juga ya, itu ayat Al-Qur'an. Jadi secara prinsip umum kalau maulid itu adalah yang dibahas adalah betul-betul menapak tilas perjalanan baginda Rasulullah, maka ini penting dan ini adalah ibadah karena dia menjadi jalan bagi kita untuk mencintai Rasulullah, ya, mengkokohkan usul, mengkokohkan pondasi keimanan kita kepada beliau. Hanya saja memang ada beberapa catatan sehingga niat yang baik ini menjadi rusak, dan itulah yang diwanti-wantikan oleh ulama-ulama kita, ya, bahwa jangan sampai niat yang baik dilaksanakan dengan cara yang keliru akhirnya menimbulkan fitnah, ya. Pertama yang dikhawatirkan adalah jangan dianggap ini sebagai syarat, ya, menjadikan syarat kesempurnaan. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak pernah menjadikan ini sebagai syarat kesempurnaan iman, tidak menjadikan, ya, maksudnya syarat kesempurnaan ini adalah acara tersebut. Yang ada adalah sholat, ya kan, sholat 5 waktu, ya. Yang ada adalah puasa, ya, rukun Islam itu yang menjadi syarat. Karena ada sebagian yang mengatakan kayaknya keislaman kita tidak akan sempurna kalau tidak ada itu, atau kalimatnya kalau orang Bugis bilang dena soku. Nah, dena soku itu artinya tidak sah gitu ya. Ya. Kalau tidak ada itu. Nah, ini yang nanti akan menimbul efek kepada yang lain. Oh, kalau begitu sahabat dulu tidak melakukan itu, ya. Nah, itu ya. Yang kedua, hal-hal yang harus dihindari misalnya ikhtilaf. Ya, ikhtilaf. Percampuran antara laki-laki perempuan tanpa ada sutra, ada pembatas, sehingga, ya, mengubah masjid yang seharusnya tempat untuk khusyuk, menegakkan batasan-batasan Allah, justru tidak nampak di situ. Nah, ini, ya, yang yang menjadi titik kritisnya para ulama-ulama kita berkenaan dengan maulid yang dilaksanakan. Tetapi kalau secara umum yang saya hanya menukilkan apa yang diceritakan oleh Ustadz Abdul Somad, ya, ketika beliau menceritakan bahwa kami pernah, ya, membawa ulama dari Saudi, ya, ngikutin acara di dalamnya ada penceramah menyampaikan sejarah baginda Rasulullah. Kemudian setelah selesai, ulama ini mengatakan, mana acara maulidnya? Ya itu tadi acara maulid, katanya. Wah, kalau acara seperti ini bagus-bagus saja, gitu. Ya, maka bagi saya ambil titik tengah. Selama itu niatnya dan caranya tidak menyalahi apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan tentunya tujuannya adalah untuk semakin memahamkan kita tentang perjalanan beliau, lalu menghadirkan cinta yang lebih besar lagi, maka itu luar biasa, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika semangat juang kaum muslimin kendor, ya, pada sehingga Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum Salibi, maka salah satunya adalah untuk membangkitkan gelora keimanan mereka. Salahuddin Al-Ayyubi melakukan perjamuan, di dalamnya menceritakan tentang perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya kira juga perlu, ya, di saat Gaza saat ini, ya, tertindas, dan masya Allah orang-orang yang bukan Muslim malah mereka, ya, menampakkan kesan semangat mereka untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza itu, ya. Oleh karena itu, ya, bisa dijadikan sebagai ajang untuk membangkitkan semangat persaudaraan kita, membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mungkin itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab.